Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Deki Febri Hidayat, NPN 20 178 20 10 15. Saya dari lokal 5 Kebijakan Publik 1 dengan mata kuliah Bu Nani Mandasari SIP MSI, yaitu pengambilan keputusan. Di sini saya yang menganalisis pohon masalah dan diagram tulang ikan. 1. Pohon masalah. Pengertian pohon masalah. Pohon masalah atau sering disebut tree diagram merupakan teknik untuk memecahkan konsep apa saja seperti kebijakan, target, tujuan, sasaran, gagasan, persoalan, tugas-tugas, atau aktivitas-aktivitas secara lebih rinci dalam sub-komponen atau tingkat yang lebih rendah dan rinci. Pohon masalah dimulai dengan satu item yang bercabang menjadi dua atau lebih. Masing-masing cabang kemudian bercabang lagi menjadi dua atau lebih dan seterusnya sehingga nampak seperti sebuah pohon dengan banyak batang dan cabang. Pohon masalah menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat dan sering beberapa faktor yang saling terkait. Pohon masalah umum digunakan pada tahap perencanaan teori yang menyimpulkan definisi. Pohon masalah antara lain: 1. Miller dalam Sketchpad 2004 menggunakan istilah isu tree. Miller menyatakan isu tree merupakan pendekatan yang membantu merinci suatu masalah ke dalam komponen-komponen penyebab utama dalam rangka menciptakan rencana kerja proyek. 2. Silverman 1994 menggunakan istilah tree diagram dengan menyatakan diagram sistematik atau diagram pohon dirancang untuk mengurutkan hubungan sebab akibat. 3. Modul pola kerja terpadu 2008 menggunakan istilah pohon masalah yang merupakan bagian dari analisis pohon. Analisis pohon adalah suatu langkah pemecahan masalah dengan mencari sebab dari suatu akibat. 2. Manfaat pohon masalah. Sebagai pemecah konsep apa saja, pohon masalah mempunyai banyak kegunaan. Pohon masalah dapat mendeteksi apa itu penyebab masalah serta akibatnya. Pohon masalah juga dapat mendekatkan isu-isu yang berhubungan dengan konsep masalah yang bisa membantu dalam menganalisis sebab dan akibat masalah tersebut. Teori-teori yang menyimpulkan manfaat pohon masalah antara lain: 1. Duffy 2012 menyatakan tree diagram merupakan suatu alat genomik yang dapat diadaptasikan untuk berbagai maksud yang luas, di antaranya 1. Mengembangkan langkah-langkah logis untuk mencapai hasil yang spesifik. 3. Prosedur membuat pohon masalah. A. Buat draft pernyataan sasaran. Goldstein. Buat suatu pernyataan sasaran proyek, rencana, masalah atau persoalan lain yang sedang diselidiki. Tulis persoalan tersebut pada bagian paling atas untuk tree diagram vertikal atau pada bagian paling kiri untuk tree diagram horizontal. B. Buat tim yang tepat. Harus terdiri dari orang-orang yang mampu berpikir analisis bukan kreatif dan harus memiliki pengetahuan rinci terkait topik sasaran yang sedang dibahas termasuk keahliannya dalam memecahkan masalah ke tingkat yang lebih rinci. Idealnya ukuran tim berkisar antara 4 sampai 6 orang. C. Buat sub sasaran, langkah, curah pendapat
brainstorming untuk membuat batang pertama tree diagram. Hal ini berarti membuat rencana action plan apa pada tingkat atau level pertama agar penyataan sasaran dapat tercapai. Terus ulang hal ini pada level-level berikutnya yang lebih rinci sampai mendapatkan elemen fundamental seperti tindakan spesifik yang dapat ditugaskan, komponen yang tidak dapat dibagi lagi, akar penyebab, atau sampai tim mencapai batas keahlian mereka. Jika kita telah membuat infinity diagram atau interactive diagram sebelumnya, kita dapat mengambil tanah tulis gagasan atau rencana aksi tersebut di bawah pernyataan pertama untuk pohon masalah, pohon vertikal, atau di sebelah kanan penyebabnya pertama untuk pohon horizontal. Tunjukkan hubungan antara level tersebut dengan garis panah. D. Lakukan peninjauan, lakukan pemeriksaan secukupnya sesuai dengan yang dibutuhkan pada setiap level. Gunakan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut: apakah ada hal-hal yang terlupakan? Apakah item pada setiap level telah cukup menjelaskan level-level di atasnya? Apakah item pada setiap level memang benar-benar perlu dilakukan untuk level di atasnya? Apakah tugas-tugas yang dihasilkan mengarah pada pencapaian sasaran? 4. Informasi penting. A. Pohon masalah akan memudahkan kita dalam pencerahan masalah dalam suatu masalah yang kita hadapi. B. Pohon masalah mempunyai hasil yang spesifik dalam menunjukkan pemecahan masalah. Diagram tulang ikan atau Fishsaber diagram adalah salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Sering juga diagram ini disebut dengan diagram sebab akibat atau cause effect diagram. Penemuannya adalah Profesor Kaoru Ishikawa, seorang ilmuwan Jepang yang juga alumni Teknik Kimia Universitas Tokyo pada tahun 1943, sehingga sering juga disebut dengan diagram Ishikawa. Fishsaber diagram atau cause effect diagram ini dipergunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu permasalahan, mendapatkan ide-ide yang dapat memberikan solusi untuk pemecahan suatu masalah, membantu dalam pencarian dan penyelidikan fakta lebih lanjut. Fungsi dasar diagram Fishsaber tulang ikan, cause and effect, sebab dan akibat atau Ishikawa adalah mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Fishsaber diagram sendiri banyak digunakan untuk membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah dan membantu menemukan ide-ide untuk solusi suatu masalah. Dalam membuat Fishsaber diagram ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yakni mengidentifikasi masalah, identifikasikan masalah yang sebenarnya sedang dialami, masalah utama yang terjadi, kemudian digambarkan dengan bentuk kotak sebagai kepala
dari Fisabel diagram, masalah yang diidentifikasi yang akan menjadi pusat perhatian dalam proses pembuatan Fisabel diagram. Mengidentifikasi faktor-faktor utama masalah dari masalah yang ada, maka ditentukan faktor-faktor utama yang menjadi bagian dari permasalahan yang ada. Faktor-faktor ini akan menjadi penyusun tulang utama dari Fisabel diagram. Faktor ini dapat berupa sumber daya manusia, metode yang digunakan, cara produksi, dan lain sebagainya. Menemukan kemungkinan penyebab dari setiap faktor utama yang menjadi pangkal masalah yang perlu ditemukan. Kemungkinan penyebab setiap faktor akan digambarkan sebagai tulang kecil pada tulang utama. Setiap kemungkinan penyebab juga perlu dicari tahu akar penyebabnya dan dapat digambarkan sebagai tulang. Pada tulang kecil, kemungkinan penyebab sebelumnya kemungkinan penyebab dapat ditemukan dengan cara melakukan brainstorming atau analisis keadaan dengan observasi. Melakukan analisa hasil diagram yang sudah dibuat. Setelah membuat Fisabel diagram, maka dapat dilihat semua akar penyebab masalah. Dari akar penyebab yang sudah ditemukan, perlu dianalisa lebih jauh prioritas dan signifikansi dari penyebabnya. Kemudian dapat dicari atau solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan menyelesaikan akar masalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.